Saya pengen tahu dulu, ini bidang persaudaraan ya. Kecuali WK, Yang diharapkan hadir itu apa saja? OMK, OMK, pembina OMK, lalu mitra panggilan, mitra panggilan, mitra aneka, dan mitra pensiun. Gitu Bos. ya baik. Pertama itu mengenai fokus pastoral. Gereja itu kegiatannya memang tidak boleh mana suka. Gereja Katolik itu sudah ada sebelum kita menjadi Katolik, bahkan sudah ada sebelum kita lahir. Saya kira begitu ya Pak ya. Waktu Bapak lahir itu gereja Katolik sudah ada ya. Kita ini kan orang yang masuk dalam gereja Katolik dengan nomor urut nggak terhitung. Nah, ada pepatah bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita masuk gereja Katolik, ya kita ikuti apa yang memang berlaku dalam gereja Katolik. Salah satunya adalah bahwa gereja Katolik itu dalam berkegiatan, dalam pelayanan, itu ada arah. Dan arah itu nggak semuanya ditentukan oleh kita. Kalau Bunda Maria itu berkata, aku ini hambamu ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau Yesus berkata waktu dua teman Getsemane, ya Bapa, kalau boleh bilang cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kalau itu yang kau kehendaki, ya itulah yang harus terjadi. Berkegiatan dalam gereja itu sebenarnya paling gampang harus dihidupi dengan sikap seperti itu. Dan itu sebenarnya enak. Karena apa? Karena kita itu nggak banyak mikir kan. Yang paling penting kan bukan usul kita. Yang paling penting kan bukan maunya kita. Tapi gereja itu mengajak kita kemana? Kalau di kitab Perjanjian Lama itu, pergilah ke negeri yang kutunjukkan. Laklah kamu sempurna seperti Bapamu surga sempurna adanya. Jadi sebenarnya ajakan itu dalam gereja sudah ada. Nah itu penting. Berkaitan dengan fokus pastoral keuskupan, di mana kita bergabung di dalamnya, paling mudah kita bersikap rendah hati saja terhadap ini. Saya pun juga begitu. Fokus pastoral tahun ini bunyinya adalah sukacita hidup berbangsa, sukacita hidup bermasyarakat. Keduanya penting. Bermasyarakat itu harus lahir dari sebuah sukacita. Kalau kita nggak punya sukacita, susah untuk bermasyarakat. Dan kalau dipaksakan bermasyarakat, nanti yang menghidupi hati bukan sukacita, tapi ngedumel ngomel. Bapak Suci berkata, orang yang hatinya itu bersungut-sungut tidak bisa mewartakan Injil. Jadi isi sederhananya adalah kita ini diajak untuk membangun masyarakat. Tentu masyarakat keliling kita juga tentu sesuai dengan kemampuan kita, termasuk di dalamnya kemampuan bekerja sama. Jadi yang mau dibangun adalah bagaimana menghadirkan gereja sebagai garam dan terang. Bagaimana menghadirkan gereja yang tidak hanya sibuk dengan diri sendiri, tetapi juga ikut peduli terhadap masyarakat sekitar. Yang tidak puas dengan keadaan masyarakat sudah banyak. Yang mengeluh mengenai keadaan masyarakat sudah banyak. Kita nggak mau nambah jumlah orang yang seperti itu. Yang kita tambah adalah jumlah orang yang peduli terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Maka yang terpenting itu adalah pertama, kita harus belajar supaya kita meningkat ketajamannya dalam hal melihat masyarakat sekitar. Jadi kalau melihat masyarakat sekitar, sebenarnya apa sih yang perlu ditingkatkan supaya yang sudah bagus menjadi makin bagus, yang kurang bagus menjadi bagus. Yang bisa kita lihat itu bukan hanya secara fisik, tapi termasuk di dalamnya kita lihat kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Kalau orang muda nih, dari orang muda, saya sering menjumpai tahu ada orang muda yang menggunakan kendaraan di jalan umum
tapi nggak sesuai dengan aturan lalu lintas. Ini bukan fisik, ini kebiasaan. Kebiasaan ketika berada di ruang publik, ruang umum. Kita kan juga sering melihat kan ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Ini bukan soal fisik, tapi soal kebiasaan. Jadi yang harus kita cermati itu di samping soal fisik, tetapi juga soal kebiasaan. Nanti tinggal dilihat saja, kalau melihat kemampuan, kira-kira bagian mana yang di dalamnya kita bisa ikut ambil bagian. Peluangnya itu sangat besar, maka sebenarnya tidak ada istilah yang namanya, wah saya sama sekali nggak bisa. Semua bisa, karena peluang itu begitu besar. Dan kita ya sesuai dengan kemampuan. Terserah menurut kita harus berani jujur, bagian mana kita bisa ikut peduli. Bisa soal kebiasaan, bisa soal fisik, sebatas yang memang kita bisa. Kalau kita bisa menggerakkan anggota kelompok kita, yuk kita kalau di jalan tertib, itu sudah bagus. Orang itu kan biasanya dipengaruhi oleh yang dilihat juga. Kalau orang melihat ada yang tertib ketika berkendaraan, itu juga akan berpengaruh. Kan kadang-kadang lampu merah depan kita terabas, kita ikut. Kalau yang di depan kita mandek, kita ikut kan. Soalnya kalau kita terus maju, nabrak. Tapi seperti inilah. Saya sering melihat kalau saya pulang dari Talhap, kan di perempatan itu kan kita nggak boleh ke dari Talhap, kita nggak boleh ke kanan ya Rabbul ya. Ada tulisan nggak boleh. Iya. Kecuali jam 6. Hah? Kecuali jam. Enggak, itu 24 jam. Bukan hanya di bawah jam 6. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Lurus. Tapi saya sering melihat. Nah, jadi bahkan yang termasuk sehari-hari itu kan kebiasaan berkendaraan misalnya. Jadi tantangan kita itu adalah bisa menentukan dalam hal apa mau berpartisipasi, tetapi ya sebatas yang bisa kita jangkau, sebatas yang kita mampu. Nah, lalu kita ini kan juga punya anggota ya, ada ASN, ada itu juga, ada OMK, ada mitra panggilan dan seterusnya. Nah, mungkin bagus kalau kita juga memikirkan ini kelompok saya mau ada apa ya kira-kira.